Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Setelah gempa bumi yang terjadi di Myanmar pada Maret 2025, banyak pengguna internet yang menguasai bahasa Thailand mulai mencari seorang wanita bernama Mor Plai. Nama aslinya adalah Plai Navaraja, seorang warga negara Thailand yang dikenal sebagai salah satu peramal paling terkenal di negaranya. Kenapa banyak orang mencari dirinya? Hari ini, kita akan membahas kisah hidupnya, serta beberapa ramalan mengejutkan yang pernah ia buat. Mor Plai mungkin tidak seperti bayangan kita tentang seorang peramal. Ia tampak seperti perempuan modern biasa di Thailand. Di akun media sosialnya, ia juga sering membagikan foto-foto cantiknya, dan diketahui bahwa ia pernah melakukan operasi plastik hidung di Korea demi tampil lebih menarik. Plai lahir dan besar di Thailand. Sejak kecil, ia mengklaim memiliki kemampuan supranatural untuk melihat makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh orang biasa, entah itu roh atau dewa-dewi. Saat masih kecil, keluarganya sempat menganggapnya hanya anak nakal yang suka berbicara sendirian. Ada sebuah bangunan tua kosong di seberang rumahnya. Meskipun bagi orang lain bangunan itu terlihat kosong, Plai bisa melihat ada orang-orang yang masuk dan keluar dari sana. Kecil hati, ia sering menyapa mereka dari teras rumah. Namun roh-roh itu biasanya tidak merespon. Keluarga dan tetangga pun mengira anak itu hanya bercanda. Namun suatu hari, saat sedang menyapa seorang laki-laki tua yang keluar dari bangunan tersebut, si lelaki tua justru membalas sapaannya. Anak kecil itu senang sekali dan langsung berlari menyeberang untuk bermain bersama paman itu. Tentu saja hal ini membuat semua orang panik. Bagi mereka, Plai terlihat seperti sedang berbicara sendirian di depan rumah kosong. Saat orang tua mencoba menariknya pulang, Plai menolak dan berkata bahwa ia sedang bermain dengan pamannya. Orang tuanya cemas dan menduga putrinya mungkin sakit jiwa. Tetangga-tetangganya pun mulai percaya bahwa hantu jahat telah merasukinya, karena kepercayaan religius sangat kuat di Thailand. Untuk mencari tahu keanehan ini, seorang tetangga berani masuk ke gedung tua tersebut, dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata ada mayat seorang laki-laki tua di dalamnya. Ketika melihat mayat itu, Plai berkata, "Ini dia pamanku yang tadi ajak aku main." Sejak saat itu, kabar bahwa Plai bisa berkomunikasi dengan arwah tersebar di lingkungan sekitarnya. Anak-anak lain menjadi takut padanya, sehingga ia sulit mendapatkan teman. Tapi setidaknya ia tidak lagi diganggu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan Plai semakin berkembang. Ia tidak hanya bisa melihat roh, tetapi juga berbagai dewa dan makhluk supranatural, termasuk Dewa Krishna dari agama Hindu. Ketika ia menceritakan hal ini kepada keluarganya, orang tuanya campuran antara kaget dan khawatir. Khawatir apakah ia benar-benar memiliki bakat spiritual atau justru menderita gangguan kejiwaan. Pada masa remajanya, orang tua membawa Plai ke psikiater. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Plai sama sekali tidak mengidap gangguan mental. Keluarga pun lega, namun mereka menasehati agar ia tidak bercerita soal dunia roh kepada siapapun lagi. Baru ketika berusia sekitar 20 tahun, hidup Plai berubah. Sebuah makhluk ilahi yang menyerupai Raja Yama, Raja Neraka dalam agama Buddha, mendekatinya. Makhluk itu mengajarinya ilmu peramal dan memberinya kemampuan untuk melihat masa depan. Ia juga diperintahkan untuk menggunakan nama Mor Plai saat memberikan ramalan. Sejak itulah, karir peramalnya dimulai. Ramalan-ramalan yang menegangkan. Sejak 2010, Plai mulai memberikan ramalan kepada orang di sekitarnya. Kadang-kadang, ia juga membagikannya di media sosial. Isi ramalannya sangat luas, mencakup politik, ekonomi, bencana alam, hingga fenomena dunia. Ia menyebut dirinya sebagai saluran para dewa. Setiap kali sesuatu penting akan terjadi, katanya para dewa datang kepadanya, kadang dalam bentuk suara, kadang dalam bentuk gambar.
Bahkan jika ia sendiri tidak selalu mengerti artinya, ia tetap menyampaikannya sebagai pesan ilahi. Berkat ketepatan ramalannya, nama Plai mulai dikenal luas di Bangkok, meskipun banyak juga peramal lain di kota itu. Pada 2014, Plai diundang ke acara TV Thai Rat Track, program dokumenter dari surat kabar terbesar Thailand, Thai Dao. Awalnya, acara hanya ingin mengulas profil tokoh unik, tapi Plai malah membuat heboh dengan dua ramalan mengejutkan. 1. Akan terjadi kecelakaan udara besar di Asia Tenggara yang tidak meninggalkan jejak jelas. 2. Ada kapal yang membawa anak-anak akan hilang di laut. Kedua ramalan ini awalnya dianggap angin lalu, namun hanya berselang 2 bulan. Pada Maret 2014, Malaysia Airlines MH370 menghilang tanpa jejak di tengah pencarian internasional. Sebulan kemudian pada April 2014, kapal feri Sewol dari Korea Selatan tenggelam, menewaskan 304 penumpang, sebagian besar pelajar SMA. Dari situlah reputasi Plai sebagai peramal ulung mulai meroket. Prediksi-prediksi lain yang punya kebenaran tinggi. Pada Juni 2015, dalam sebuah wawancara majalah wanita, Plai sekali lagi membuat prediksi yang mengejutkan. Sambil melihat peta Malaysia, ia mengatakan bahwa Malaysia akan menghadapi bencana besar. Tak hanya itu, ia menyebut bahwa bangunan terkenal di Kuala Lumpur akan terbakar. Beberapa jam setelah wawancara, tepatnya di Sabah, Malaysia bagian timur, terjadi gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter. Cukup besar untuk sebuah wilayah yang jarang dilanda gempa. Kemudian beberapa minggu setelahnya, gedung markas Komando Polisi Kerajaan Malaysia di Bukit Aman, Kuala Lumpur, terbakar. Gedung ini merupakan pusat keamanan nasional negara itu. Kabar ini langsung menjadi sorotan media, dan reputasi Plai semakin melambung. Ia disebut-sebut sebagai Nostradamus dari Thailand. Ramalan terbaru, gempa Myanmar dan dampak global. Pada akhir 2024, dalam sebuah wawancara dengan Thai Rat Track, Plai mengatakan bahwa pada Maret-April 2025 akan terjadi gempa besar di Myanmar yang juga akan sedikit berdampak ke utara Thailand. Namun ia menambahkan, tapi Bangkok juga akan terpengaruh, gedung-gedung akan bergoyang. Saat itu, sang pembawa acara skeptis, gempa besar jarang terjadi di Thailand. Sayangnya, belum lama setelah itu, Plai mengalami kontroversi besar. Pada pemilu 2023, Plai pernah meramalkan bahwa Pita Limjaroenrat dari Partai Future Forward akan menang. Nyatanya, Perdana Menteri yang terpilih adalah Sreta Tavisin dari Partai Palang Pracharat. Ramalannya meleset. Selain itu, beberapa waktu sebelumnya, Plai juga pernah meramalkan bahwa Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, akan mundur karena alasan kesehatan pada 2018. Padahal Mahathir baru mundur pada 2020. Hal-hal inilah yang membuat pemerintah Thailand mulai waspada. Apalagi, opini publik di Thailand sangat mudah dipengaruhi oleh ramalan spiritual. Jika ramalan salah, bisa memicu kebingungan dan bahkan mengganggu stabilitas politik. Akibatnya, pemerintah mengecam keras Plai atas tuduhan menyebarkan kepanikan dan omong kosong tanpa dasar ilmiah. Plai pun menghilang dari permukaan selama beberapa bulan, tidak mengunggah konten apapun di media sosial. Namun ketika gempa Myanmar terjadi pada Maret 2025 dan beberapa gedung tinggi di Bangkok bergoyang, netizen kembali mencarinya. Semua mata tertuju padanya. Kembalinya sang peramal dan ramalan baru yang lebih menakutkan. Di bulan April 2025, Plai tiba-tiba muncul kembali. Ia hadir di 2 program populer, salah satunya di channel GMM, dan yang kedua di live podcast milik presenter terkenal Woody. Di hadapan seluruh rakyat Thailand, Plai memberikan ramalan barunya yang jauh lebih menakutkan. Ramalan di program GMM sebelum Agustus 2025, yaitu pada bulan Juni-Juli,
Wilayah di Thailand yang namanya dimulai dengan huruf K atau Kai harus waspada. Mereka akan menghadapi bencana air, tapi bukan hujan deras biasa. Ini adalah dampak dari gelombang laut atau bumi, seperti tsunami. Menurut analis netizen, daerah potensial yang disebut Plai adalah: meski Khon Kaen dan Chiang Mai tidak berdekatan dengan laut, netizen tetap khawatir karena tidak menutup kemungkinan dampaknya bisa sampai ke daratan. Tanggapan ilmuwan. Profesor Santi dari Departemen Geologi Universitas Chulalongkorn memberikan tanggapan ilmiah. Ia menjelaskan bahwa meskipun memang ada risiko gempa di bulan Juni-Juli, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan akan terjadinya tsunami besar. Ia menyarankan masyarakat untuk tenang dan tidak terburu-buru percaya pada ramalan tanpa landasan ilmiah. Ancaman global, gunung berapi bawah laut dan tsunami dahsyat. Namun di acara Live Woody, Plai memperjelas ancaman global. Ini adalah bencana berskala global. Gunung berapi akan meletus, destinasi wisata favorit warga Thailand akan terkena dampaknya, banyak turis akan menjadi korban. Plai menyebut kata sashimi, istilah dalam bahasa Jepang untuk makanan mentah seperti ikan segar, yang ia gunakan sebagai simbol negara-negara yang gemar konsumsi makanan mentah seperti Jepang dan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa puluhan gunung berapi di dasar laut yang selama ini tidur akan mulai aktif. Letusan kecil akan memicu reaksi berantai dan akhirnya memicu tsunami besar yang mengguncang seluruh Pasifik. Potensi bencana global, fakta ilmiah. Gunung berapi bawah laut tersebar di cincin api Pasifik, sebuah sabuk vulkanik dan seismik yang membentang sepanjang 40.000 km, meliputi Amerika, Asia, dan Oseania. Wilayah ini menyimpan 75% gunung berapi aktif di dunia, 90% aktivitas gempa bumi. Jepang dan Indonesia berada di jalur ini. Di bawah laut, ribuan gunung berapi aktif belum sepenuhnya dieksplorasi manusia. Berdasarkan simulasi AI, jika terjadi letusan massal gunung berapi bawah laut, efeknya bisa meliputi 1. Tsunami besar yang menghantam kawasan Pasifik, Jepang, AS Barat Chili, dan lain-lain. 2. Perubahan kimia laut akibat abu vulkanik dan gas beracun menghancurkan ekosistem laut. 3. Penurunan suhu global akibat penyebaran partikel sulfur di atmosfer. 4. Pemanasan air laut, gelembung gas, dan batuan vulkanik mengapung di permukaan laut. Pengingat trauma 2004. Ingatkah kita pada tsunami Aceh tahun 2004? Gempa 9 skala Richter di lepas pantai Sumatera memicu tsunami setinggi 30 meter, merenggut nyawa lebih dari 230.000 orang, dan menghancurkan infrastruktur di 14 negara. Jika ledakan gunung berapi di cincin api Pasifik benar terjadi, dampaknya bisa jauh lebih parah. Waktu masih tersisa. Tanggal 31 Juli 2025 adalah batas akhir rentang waktu ramalan Plai. Artinya, kita masih memiliki sekitar 80 harian sebelum bencana jika benar-benar akan terjadi, atau jika rentang waktu diperluas, mungkin hingga musim gugur 2025. Sayangnya, ilmu pengetahuan belum mampu memprediksi secara pasti letusan gunung berapi bawah laut. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga ini semua tidak terjadi. Demikianlah cerita tentang Mor Plai, si peramal Thailand yang sempat menghebohkan dunia dengan prediksinya yang tepat. Meskipun tidak semua ramalannya tepat, beberapa prediksinya telah terbukti benar. Apakah bencana besar benar-benar akan terjadi? Kita tidak tahu. Yang jelas, kita harus tetap waspada dan mempersiapkan diri. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.